Shalom para sahabat GKI, kita berjumpa kembali dengan Sapaan Gembala bersama Pendeta Emeritus Daniel Haryono. Tema pada saat ini akan membahas tentang kekhawatiran. Dan sebagian landasan dari Alkitab terambil dari 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7. Demikian. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Shalom saudara-saudara, khawatir adalah suatu situasi dan itu menimpa semua orang, siapapun, tidak ada yang terkecuali, termasuk para hamba-hamba Tuhan juga, pelayan-pelayan Tuhan. Lalu apa sebenarnya kekhawatiran itu dan mengapa kita khawatir? Kekhawatiran adalah sesuatu karena ketidakpastian. Dan akhir daripada ketidakpastian itu adalah kematian sebenarnya. Terutama saudara-saudara sekalian, kekhawatiran itu muncul saat kita harus menghadapi suatu realita yang tidak kita mau dan kita tidak suka. Dan di sini pertama kali kita pasti akan menolak dan melawan. Kok begitu Tuhan? Nah saudara yang kasih, ketidakpastian ini. Lalu bagaimana kita mengatasi ini? Ketika kita menghadapi suatu realita kehidupan ini. Nah, yang pertama adalah dikatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, kadang-kadang saat kita khawatir kita lupa pada Tuhan. Tapi kepada siapa kita menyerahkan, melemparkan itu? Kepada Tuhan. Siapa Tuhan itu? Tuhan adalah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, yang memegang kendali segala sesuatu. Dan yang luar biasa adalah Dia adalah Bapa. Kita boleh memanggil Sang Pencipta yang memegang kendali segala situasi di dunia ini adalah Bapa kita, Bapa yang di surga. Jadi saudara-saudara sekalian, itu kadang-kadang lupa kita. Di dalam Dia ada kepastian. Di tengah-tengah ketidakpastian ini, Tuhan Bapa itu setia. Firman-Nya itu bisa dipegang dan dipercayai. Jadi saudara-saudara sekalian, pada saat kita khawatir, kita lupa itu. Jadi ingat saudara-saudara sekalian, yang pertama kita harus sadar kepada siapa kita boleh menyerahkan itu. Pada Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi di dalam Yesus Kristus. Kemudian yang kedua saudara-saudara sekalian, yang menarik adalah firman Tuhan mengatakan rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Tangan Tuhan Sang Pencipta Bapa kita itu, tangannya adalah tangan yang kuat, tangan yang penuh kasih, tangan yang bijaksana, tangan yang penuh dengan anugerah, saudara-saudara. Jadi ini sesuatu yang luar biasa sebenarnya. Tangan yang berlubang paku, tangan Kristus itu, yang sudah menebus kita, tangan yang kuat itu. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat itu. Saudara sekalian, kadang-kadang dalam satu situasi kita kadang-kadang untuk menyerahkan itu tidak bisa loh saudara. Kalau jujur, kalau kita memegang sesuatu benda seperti ballpoint ini, itu ringan. Tapi ketika kita sudah bawa begitu lama, benda ini, ballpoint ini sangat berat. Kita tidak bisa lepaskan. Nah, di sini kita melihat saudara sekalian, kita kadang-kadang tidak bisa menyerahkan itu. Lepaskan tidak bisa.
Kita tahu kalau lepas itu kuat, lepas itu ringan. Nah saudara sekalian, saya juga pernah menghadapi orang yang sakit, kena stroke dan sebagainya. Para sahabatnya datang mengatakan, yang kuat, yang semangat. Ya, oke. Enak aja saudara-saudara. Dia yang ngomong ini sehat kok. Saya sakit tidak bisa apa-apa. Gimana saya yang lemah ini suruh kuat, suruh semangat. Tapi itu saudara-saudara sekalian, saya akan menyampaikan ini. Saya tidak menyampaikan supaya saudara semangat atau kuat. Tetapi ada tangan Tuhan yang kuat. Tangan yang penuh cinta kasih. Tangan yang bijaksana itu. Itu yang boleh merangkul kita. Nah saudara-saudara sekalian. Dan minta saudara-saudara yang untuk mengatasinya adalah minta Tuhan, aku rendah hati, aku lemah. Tuhan ambil beban itu. Tuhan ambil kekhawatiran itu. Baru kita bisa minta, bukan hanya menyerahkan, tapi minta beban itu, kekhawatiran kita diambil. Jadi saudara-saudara, kadang-kadang untuk menyerahkan tidak bisa. Lalu bagaimana saudara-saudara sekalian? Tangan itu selalu terbuka. Tangan itu selalu teracung ya, atau terbuka ini. Ya kalau tidak bisa, sandarkan saja pada tangan Tuhan yang kuat itu. Tangan yang maha bijaksana, tangan yang penuh cinta kasih itu. Nah, saudara, sandarkan. Maka tangan itu yang akan merangkul kita. Merangkul saya. Dan di situ saudara-saudara akibatnya adalah ada damai ketika kita ada dalam pelukan Bapa. Seperti anak kecil yang ketakutan dipeluk oleh bapaknya. Di sini saudara-saudara sekalian, rendahkan dirimu di bawah tangan itu dan sandarkan pada tangan yang kuat. Tangan yang bisa dipercaya itu tangan Bapa. Sang pencipta langit dan bumi yang memegang kendali segala sesuatu. Nah, akibatnya apa? Ada shalom, damai sejahtera. Dan saudara-saudara sekalian, dengan shalom itu kita boleh menghadapi nanti. Jadi bukan masalahnya selesai tidak, tapi dengan Tuhan, dengan tangan yang kuasa itu, saudara akan melalui masa-masa paling sulit dalam hidup ini. Selamat untuk mengalami kuasa Tuhan. Firman yang hidup boleh menjadi pengalaman saudara dan saya dalam segala kekhawatiran, ketidakpastian dalam hidup ini. Amin. Kita mau berdoa, saudara-saudara. Bapa, terima kasih kami diingatkan ketika kami khawatir. Ketika kami takut menghadapi satu situasi yang kami tidak suka dan harus kami alami. Tapi terima kasih kami boleh mempercayakan diri kami kepada Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, yang memegang kendali segala sesuatu, yang kami boleh sapa Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami lemah kadang-kadang Tuhan. Engkau angkat kelemahan kami, kekhawatiran kami. Dan mari Tuhan, kami mau menyandarkan diri kami kepada tangan yang kuat, tangan Bapa. Dan biar damai sejahtera-Mu boleh memenuhi kami. Sehingga kami dimampukan untuk menghadapi apapun. Dalam rangkulan tangan Bapa. Di dalam Yesus Kristus. Amin.